Oke, ini singkat saja. Kami dari Proxys, kami kuatnya di konsultasi, pelatihan dan pengembangan proses bisnis. Bersinggungan dengan tim Pak Edi sebetulnya udah dari 2015 ya Pak Edi ya. Tapi kami benar-benar memigrasikan hosting kami ke Dewa itu semenjak 2021, 3-4 tahun lah kurang lebih. Alasannya apa? Ya yang jelas ini mudah untuk dikonfigurasikan, ini yang pertama. Kenapa saya bisa bilang mudah? Secara pengalaman saya itu udah mencelok-mencelok dari shared hosting, Google Cloud Platform, GCP, hampir nyobain AWS, alhamdulillah nggak jadi. Ali Cloud sempat nyobain. Ini saya mengangkat produk ini bukan berarti saya benci ya. Cuma preferensi saya itu memang, wah susah gitu ya. Terus akhirnya berlabuhnya di DigitalOcean. DigitalOcean mungkin tidak seramai AWS, tapi saya sebagai pengguna, sebagai customer ngerasa lebih solusi lah. Terus habis itu akhirnya dengan gambar merah putih yang dikibarkan ini, saya mencari cloud hosting yang ada di Indonesia. Tujuannya itu. Jadi ngapain jauh-jauh naruh data di Singapura, di Amerika, di Eropa gitu ya. Taruh aja di Indonesia. Nah, alhamdulillahnya Dewa Cloud saat ketemu dengan Pak Edi cerita, kami lagi ada produk nih Dewa Cloud. Oh udah rilis Pak? Belum rilis. Tapi nggak apa-apa, pakai aja dulu gitu. Oh ya udah pakai Pak. Saya semangat sekali memakai. Terus yang kedua, itu poinnya adalah fleksibilitas biaya sesuai dengan kebutuhan. Jadi terminologinya itu yang saya juga baru tahu, itu adalah pay as you use. Bukan grow, bukan go, tapi use. Ini jelas lah ya, ini memang bagian dari service yang memang ditawarkan Dewa Cloud mengenai yang poin ketiga tuh, layanan 24 jam, mudah dan skalabilitas dalam performa yang handal. Terus yang terakhir tadi, produk Indonesia. Jadi ini memang saya pribadi saya pegang, nggak banyak yang bisa bangga dengan produk Indonesia sendiri gitu ya, terlepas dari teknologi di belakangnya, tapi paling tidak itu adalah usahanya orang Indonesia gitu loh. Saya langsung aja masuk ke demo, yang kami coba angkat ada 2 kasus sebenarnya, ERP siap pakai Odoo. Ceritanya seorang IT manager yang kita sebut saja si Sri, mereka membutuhkan sistem ERP yang efisien untuk mengelola sumber daya perusahaan, ya kasusnya Odoo. Kenapa Odoo? Karena saya masuk di Proxys itu 2016, saya masuk udah pakai Odoo. Kami mulai dari Odoo 8, sekarang kami pakai Odoo 15. Nah di sini Odoo itu susah nginstalnya. Kalau pengen coba-coba ya jangan coba-coba deh. Susah, VPS 1 aja susah. Maksudnya VPS 1 susah tuh dalam artian kita masukin sewa VPS yang 8 GB, kadang-kala habis. Terus 8 GB itu begitu berjalannya waktu akan cenderung habis. Tapi dari awal kita pakai, kalau kita nggak pakai yang 8 GB, itu Odoo-nya komplain, resource kurang. Dan dengan Dewa Cloud, kalau misalkan kita mulai bermain dengan resource-nya dari topologi itu membuat jadi hidup lebih mudah lah. Maksudnya bayar karena baru install, belum ada traffic, belum ada user, ya cuma 4 GB memori, bahkan cuma 512 memori. Saya punya satu website yang bayaran per bulannya itu cuma 120.000. Terus ya ini narasi tambahan aja ya, pakainya Odoo sebagai ERP, lalu Postgres sebagai database, di sini mendapat dukungan backend yang kuat. Waduh. Terus teknologi stacknya aplikasi sama Postgres sebagai database. Coba saya langsung masuk ke, ya selain di pembuatan dari marketplace, yang menantang itu adalah memang bisa ya kita bikin sendiri gitu ya. Nah ini marketplace lah, ya dengan mudah kita bisa pilih versi apa yang mau diinginkan. Kalau di sini dia masih mendukung sampai versi 15 paling rendah. Kalau misalkan mau coba versi sebelumnya agak menantang memang. Kami akhirnya membuat satu instance, kalau tadi sempat dijelaskan mengenai topologi, ini bawaan dari yang ada di Odoo. Marketplace di Odoo dia konfigurasinya ada 2. Ada Odoo, ada Postgre. Cuma kan kita sebagai engineer atau sebagai tim admin itu pengen leluasa ya. Oh saya pengen masukin load balancer di depan. Oh saya pengen punya file server yang jadi NFS karena filenya mau di storage, mau di sharing sehingga instance Odoo-nya bisa di skalabilitasnya bisa dinaikin sampai 5. Nah ini kan prinsip-prinsip engineering yang memang bisa diselesaikan gitu lah, prinsip-prinsip dari skalabilitas. Ini sangat-sangat membuat ya yang tadinya kami hosting basisnya VPS, itu menjadi tinggal bikin satu environment, habis itu ada node lagi yang environment group ya. Ini kan secara environment besarnya, ini environment group, ini bilangnya aplikasi, ini bilangnya database dan seterusnya. Terus yang menarik lagi adalah mengenai cluster ya. Kalau cluster WordPress itu di AWS itu out-outan gitu ya. Nah ini bawaan yang ditawarkan oleh Dewa Cloud. Di sini ada load balancer, ada application server, ada SQL, ada
Redis kalau yang mau terpisah, lalu ada storage container. Jadi mungkin bertanya-tanya kenapa harus ada storage container, karena namanya clustering horizontal, kalau misalkan si server aplikasinya bertambah, dia kan harus nyalin data-datanya dari yang lama ke yang baru. Dan kalau filenya besar, kayak salah satu website kami itu udah WordPress dasarnya itu 20 giga saat ini. Karena udah dari 2012 gitu, dari 2012 sampai sekarang berkasnya banyak, PDF lah, gambar lah, segala macam yang di WordPress itu banyak. Sehingga kalau mau direplikasi, dalam artian mau di scaling horizontal, itu akan butuh waktu lebih lama. Nah, dan dari Dewa Cloud yang saya lihat, ada topologi yang bisa mempermudah itu dengan memanfaatkan storage cluster. Saya coba cerita lagi kasus yang lain ya, kayak tadi Odoo. Nah, Odoo secara bawaan, secara topologi ini cuma ada 3 nih. Cuma ada balancer, application server, sama Postgre. Nah, kami mencoba mencari cara gimana untuk efisien gitu loh. Supaya tadi aplikasinya mau kami upgrade, sehingga repository custom modul kami itu nggak mesti ditarik ulang atau di cloning ulang gitu ya. Jadi kami memanfaatkan satu file storage yang bentuknya di cluster. Sehingga nanti tinggal nge-mounting. Nah, bagi engineer nih, perkara nge-mounting NFS ke server aplikasi itu juga perkara repot tuh. Jadi dari sisi teknis ini dengan saya yang tadi cerita sedikit mengenai mulai dari hosting, shared ke Google, ke DigitalOcean, kita menganggap ini sebagai sebuah VPS biasa, tapi fitur-fiturnya ini cukup powerful. Dan itu yang membuat saya jadi sampai sekarang nyaman. Jadi kurang lebih aset digital kami ini 70% udah pindah ke Indonesia dengan Dewa Cloud. Sebagai gambaran dari angka 70 itu dan sisa 30-nya yang belum kami pindahkan, ya inilah kurang lebih aset-aset yang ada sekarang di Dewa Cloud. Dan ini kalau ngelihat kode-kodenya, ini yang membantu kami juga saya dan tim punya tanggung jawab untuk ngelola aset keseluruhan. Kami bentuknya super holding, ada holding-holding kecil lagi di dalamnya. Dengan begitu, kalau misalkan ada divisi yang bertanggung jawab terhadap aset digitalnya masing-masing, saya bisa berikan aksesnya sesuai dengan keperluan mereka. Jadi kayak contoh, 1-2 orang, ada 2 ya, kelihatan di sini ada Givari sama ada si Cahyo. Mereka ini saya coba grouping di satu kelompok aja, bahwa mereka cuma bisa mengakses environment group yang namanya TNODI. Terus habis itu ada satu lagi yang mereka cuma bisa akses grup yang namanya environment group yang namanya MIT. Jadi ini sangat-sangat mempermudah. Yang ini nggak saya dapatkan di DigitalOcean. Mungkin di AWS ada kali ya, saya nggak tahu. Ini kemudahan yang kami jelas berasakan. Ini bermanfaat lah pada saat kita mengelola satu platform tapi dengan banyak user dan banyak kepentingan. Dan yang menarik sebagai penutup mungkin ya, saya memberikan kasus mengenai pengarsipan. Ini mungkin kalau tadi Pak Edi menceritakan secara fitur Pay as you use, ya aplikasi yang memang atau platform yang memang masih terpakai itu masih bisa dimatikan itu nggak akan kena charging. Jadi secara buat kami pun juga ya sebagai pengguna itu solusi. Saya bikin VPS, tapi nggak mau pakai sekarang gitu loh. Dalam artian masih dalam tahap pengembangan, tapi saya nggak mau hancurin. Kalau hancurin kan ngebangunnya lama lagi ya, dan VPS itu mungkin ada metode snapshot, tapi kan mengkonsum biaya juga tuh. Jadi kayak ini beberapa ya, saya ambil contoh misalkan ini. Kalau mau diperlihatkan, saya mundur sedikit sampai bulan April gitu misalkan, saya coba bagi berdasarkan bulan, kelihatan bahwa ada penggunaan yang memang lumayan besar adalah di bulan April, Mei, Juni, Juli, tapi Juli 0. Karena proses pengembangannya berhenti, lagi tunda dulu. Jadi bikin exam roomnya dari developer memutuskan untuk berhenti dulu, nggak mau pakai, dan biaya bulanannya 56.000 loh Bapak. Ya kalau kayak server-server di AWS mungkin berapa? $10, $20. 56.000 itu berapa ya? $4, $3 ya? Dan ini kan tidak menggunakan IP, maksudnya kita bisa pakai CNAME tadi tuh, dan kami juga memanfaatkan CNAME. Cenderung mengeksploitasi. Kenapa? Karena website kami merasa bebannya nggak butuh IP publik. Kami pakai shared load balancer-nya pun juga masih terfasilitasi, tapi itu balik lagi selera ya. Nah yang kami lakukan, kami mapping aja. Mapping ini ke domain ini. Dan di DNS manajemennya kami tinggal pointing si name yang di atas itu yang di nomor 1 untuk mengarahkan ke domain root-nya berarti dari Indonesia Corporate Academy. Dengan begini ada penghematan yang berhasil kami lakukan, dan itu juga saya sempat konfirmasi sama Pak Edi. Saya nanya gini, Pak Edi, saya punya 20 website Pak. Kalau saya pengen setiap website itu punya IP publik, lumayan Pak, tekor Pak. 50.000 kali 20 udah 1 juta Pak sebulan. Saya diminta manajemen untuk berhemat. Nggak jadi berhemat dong nih Pak. Ya udah, akhirnya saya coba ngotak-atik, tanya jawab, pakai CNAME aja Mas. Oh bisa Pak? Oh bisa, ya udah akhirnya saya pakai CNAME. Tapi memang kalau kebutuhannya ternyata perlunya untuk high traffic, ya nggak disarankan pakai CNAME. Pakai shared load balancer-nya yang di Dewa Cloud, lebih baik pakai IP publik langsung. Cuma kan ini cukup fair kan, IP publik Dewa Cloud akan charging, karena Dewa Cloud juga akan bayar,
ya kita sebagai usernya juga mau nggak mau harusnya bayar. Jadi cukup fair lah secara sistem. Lalu kalau kasus yang kedua, ini adalah aplikasi yang dikembangkan internal di perusahaan. Jadi ya internal perusahaan punya aplikasi berbasis web, memberikan value added gitu ya kepada pelanggan. Aplikasi memiliki pengguna minimal dan menitik beratkan pada efisiensi biaya. Nah ini teknologi stack-nya seperti ini, database Redis ini bisa dengan mudah dikonfigurasi. Kita coba lihat contohnya yang kami terapkan. Pada dasarnya kita bisa mengatur untuk setelah repositori itu ditarik, menambahkan script yang kita tunjukkan sebagai post webhook. Jadi kayak kalau teman-teman developer itu menjalankan PHP, artisan migrate, DB kayak gitu-gitu, ini kita bisa sematkan ke sini. Jadi mungkin secara CI/CD ini masih dasar ya, nggak terlalu tinggi gitu ya, nggak punya pipeline yang repot, harus pakai repository management. Tapi paling tidak keperluan dari developer sekadar di pull, mereka nggak harus buka konsol untuk menjalankan perintah migrate, PHP contohnya untuk Laravel, itu terpenuhi. Jadi buat saya dan tim yang mengelola di infrastruktur pun kebutuhan dari developer ini udah terpenuhi, ya udah selesai, nggak perlu repot-repot gitu loh. Simple kan jadinya kan, nggak perlu ada apa istilahnya, ada runner lah apapun itu. Kalau memang dibutuhkan silakan bisa eksplorasi ke sana, tapi dasar yang dibutuhkan untuk fungsi itu bisa berjalan sebenarnya itu yang kita lihat. Jadi fungsional yang kita cari. Oke, saya rasa ini yang bisa saya coba bagikan. Kenapa? Karena buat kami pun juga penggunaan dari Dewa Cloud ini solusi ya. Salah satunya tadi yang memang jelas itu adalah bisa memfasilitasi keperluan dari perusahaan kami. Pertama itu kami nge-hosting website. Lalu habis itu aplikasi-aplikasi internal kami pun juga kami sudah bertahap memindahkan walaupun belum 100%. Dan ya sebagai penutup sih terima kasih. Kalau ingin ada yang ditanyakan, mumpung saya bisa berbagi, silakan. Start your free trial now at dewacloud.com, the easier, faster, and smarter way to run your cloud application.